Pernahkah kita melihat seorang anak PAUD yang mudah berbagi, sabar menunggu giliran, dan berani berkata maaf ya? Lalu kita bertanya dalam hati, apa rahasianya? Atau sebaliknya, mengapa ada anak yang mudah marah, sulit bekerja sama, dan memilih diam ketika diajak bermain? Jawabannya seringkali bukan di sekolah, jawabannya ada di rumah. Ada pada cara keluarga berkomunikasi setiap hari. Halo semua, saya guru TK yang setiap hari tepuk tangan nyanyi-nyanyi sambil tepuk jidat juga. Anak usia dini adalah peniru ulung. Mereka belajar bukan hanya dari apa yang kita ajarkan, tapi dari bagaimana kita berbicara, bereaksi, dan menyelesaikan masalah. Coba refleksikan saat di rumah terjadi perbedaan pendapat. Apakah kita menyelesaikannya dengan diskusi tenang atau dengan suara tinggi dan emosi? Saat anak bercerita panjang lebar tentang hal kecil, menurut kita apakah kita mendengarkan sampai dengan selesai? Atau memotong dengan kalimat, sudah, mama lagi sibuk. Tanpa kita sadari, pola komunikasi keluarga membentuk perilaku sosial anak. Anak yang tumbuh di lingkungan komunikasi yang hangat dan terbuka cenderung lebih percaya diri berbicara, lebih mampu mengungkapkan perasaannya, dan lebih mudah berempati pada teman. Dan sebaliknya, anak yang sering mendengar bentakan, sindiran, atau komunikasi hanya satu arah, ini bisa menjadi agresif atau justru menarik diri. Di kelas PAUD, perilaku sosial sangat terlihat. Bagaimana anak berbagi mainan, bagaimana ia merespon saat kalah dalam permainan, bagaimana ia meminta tolong, dan semua itu adalah cerminan dari interaksi yang ia alami di rumah. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi model komunikasi yang ingin kita lihat pada anak? Sudahkah kita mengajarkan kalimat sederhana seperti aku tidak suka kalau begitu, daripada memukul atau merebut? Sudahkah kita membiasakan kata tolong, terima kasih, maaf dalam percakapan keluarga? Karena anak tidak otomatis tahu cara bersosialisasi. Mereka belajar dari pengalaman sehari-hari. Komunikasi keluarga yang sehat bukan berarti tanpa konflik, tetapi bagaimana konflik itu dikelola, bagaimana orang tua mengajarkan penyelesaian masalah dengan dialog, bukan dominasi. Ayah bunda, anak PAUD sedang berada pada fase emas perkembangan sosial emosionalnya. Setiap nada suara, setiap respon, setiap pelukan menjadi fondasi kepribadiannya. Hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang aman untuk anak berbicara? Apakah anak merasa didengar? Apakah ia belajar menghargai orang lain dari cara kita saling menghargai? Karena sebelum anak belajar bersosialisasi di luar, ia lebih dulu belajar bersosialisasi di dalam rumah. Jika kita ingin anak yang santun, maka kita berbicara dengan santun. Jika kita ingin anak yang empati, maka kita juga menunjukkan empati. Dan jika kita ingin anak yang mampu bekerja sama, maka kita bangun komunikasi yang penuh dengan kerjasama di keluarga. Anak adalah cermin dan komunikasi keluarga adalah bingkainya. Mari kita jaga cara kita berbicara karena dari situlah perilaku sosial anak PAUD dibentuk. Terima kasih.